Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di akuntansi pemerintahan. Kita akan membahas tentang SKPD, gitu ya. Nah, di akuntansi pemerintahan itu terkenal dengan namanya struktur HOBO, Home Office, Branch Office. Home Office itu adalah kantor pusat, sedangkan Branch Office itu adalah kantor cabang, gitu ya. Nah, hal ini sama juga terjadi di akuntansi konvensional, gitu ya. Ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, di akuntansi pemerintahan dikenal dengan namanya HOBO. Nah, eh, kalau di akuntansi konvensional itu kantor pusat, maka di akuntansi pemerintahan dikenal yang namanya PPKD. Sedangkan untuk kantor cabang dikenal dengan namanya SKPD, gitu ya. Nah, jadi SKPD itu adalah kantor cabang. Yang dilakukan oleh SKPD ya boleh dilakukan oleh PPKD. Tetapi yang dilakukan oleh PPKD tidak boleh dilakukan oleh SKPD. Oke. Nah, di SKPD itu ada dua hal yang terjadi, ada pendapatan dan belanja. Ya, kita berbicara dulu mengenai pendapatan yang ada di SKPD. Oke, nah, pendapatan yang ada di SKPD itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 64 tahun 2013 yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika di daerah tersebut ada penambahan nilai, ya, terutama nilai kekayaan bersih dari suatu daerah itu sendiri, itu boleh dikategorikan sebagai pendapatan daerah, gitu ya. Nah, hal itu juga ya yang menerbitkan atau dikuatkan kembali di PP nomor 71 tahun 2010 yang pengakuan terhadap pendapatan daerah itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah pendapatan LO dan pendapatan LRA-nya. Dua kategori pendapatan LO dan pendapatan LRA ini sangatlah berbeda, gitu ya. Bisa dibilang pendapatan LO dengan pendapatan LRA ini adalah beda akun, walaupun akunnya sama-sama akun pendapatan LO dan LRA. Berarti kalau beda akun berarti beda juga buku besarnya, ya. Nah, nanti akun pendapatan LO akan kita masukkan ke laporan operasional nanti pada saat pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pendapatan LRA akan kita masukkan ke laporan realisasi anggaran. Jadi dua konteks yang berbeda. Nah, apa saja yang terjadi di SKPD? Nah, yang terkait pendapatan di SKPD yaitu yang pertama pejabat pentatausahaannya. Ya, itu adalah orang yang mencatat keuangan yang terjadi di SKPD. Lalu ada bendahara penerimaan, mencatat penerimaan, lalu kuasa atau pengguna anggaran itu sendiri, ya. Nah, ini adalah ilustrasi soalnya, contoh soalnya. Diterbitkan pajak dan retribusi. Ya, kalau pajak itu kenikmatannya tidak didapat langsung, tapi kalau retribusi itu kenikmatannya bisa dirasakan langsung, gitu ya, walaupun sama-sama sifatnya mengikat, gitu ya. Nah, di sini sudah ditetapkan pajak, berarti boleh diakui sebagai pendapatan, gitu ya. Nah, pendapatan ini sendiri dikategorikan sebagai pendapatan LO karena sifatnya adalah non tunai. Ingat pembelajaran sebelumnya, pencatatan itu dikategorikan menjadi dua, ya. Pencatatan itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama tunai dan yang kedua adalah non tunai. Tunai jurnalnya ada dua, LO dan LRA. Non tunai pencatatannya hanya satu, yaitu LO saja, gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah non tunai, gitu ya, maka hanya jurnal LO-nya saja. Timbullah piutang dan pendapatan, gitu ya. Nah, kita terima piutang berarti ada yang hutang. Siapa yang hutang? Yang hutang adalah si wajib pajak yang belum bayar. Nah, tiba-tiba si wajib pajak bayar nih.
Kasus yang kedua, bayar, ya kan? Bayar ke SKPD, maka kita menerima kas di bendahara penerimaan. Ingat, bendahara ada dua, ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Gitu ya. Bendahara penerimaan khususnya adalah untuk menerima pendapatan-pendapatan saja. Sedangkan bendahara pengeluaran dikhususkan untuk melakukan pembelanjaan-pembelanjaan saja. Ya. Oke. Selanjutnya timbul piutang karena dibayar, karena sifatnya tunai, maka timbullah pendapatan pajak LRA. Sekali lagi berbeda pendapatannya. Di sini adalah LO, di sini adalah LRA, beda akun. Oke. Nah, nanti ini masuk ke LO, ini masuk ke LRA. Oke. Nah, sifatnya tunai, maka ada dua jurnal. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya jika kas uangnya itu dibayar langsung ke kas daerah. Kalau dibayar langsung ke kas daerah ya atau ke pusat gitu ya, maka timbul RKPPKD. RKPPKD ini adalah rekening koran PPKD atau bisa dibilang rekening kas PPKD, bahwa si SKPD sudah menyetorkan uangnya ke PPKD. Nah, kok timbulnya kas di bendahara penerimaan bukan di pengeluaran? Iya, karena pengeluaran dikhususkan untuk pembelanjaan. Di sini menyetorkan, berarti kita tidak membeli, kita tidak mengeluarkan uang tersebut ke pihak ketiga, melainkan kita di sini SKPD memberikan uang tersebut ke pihak pertama, yaitu adalah si PPKD-nya. Nah, maka tidak ada kas di bendahara pengeluaran, melainkan kas di bendahara penerimaan SKPD berkurang. Gitu ya. Nah, boleh nggak SKPD wajib pajak bayar langsung ke kas daerah? Boleh saja. Tadi yang saya bilang bahwa yang dilakukan oleh SKPD boleh dilakukan sama PPKD, gitu ya. Nah, selanjutnya jika dibayarkan langsung ke PPKD ke kas daerah, maka timbul rekening kas PPKD, gitu ya. Piutangnya berkurang. Ya, sifatnya tunai. Kenapa sifatnya tunai? Walaupun uang tersebut tidak masuk ke SKPD, tetapi uang itu masuknya ke PPKD atau ke kas daerah, atau masuknya ke pemerintah daerah, dan itu sifatnya tunai. Uang masuk ke pemerintah daerah sifatnya tunai, baik ke PPKD maupun ke SKPD, gitu ya. Oke. Nah, karena sifatnya tunai ada dua jurnal ya, piutang, pendapatan pajak LRA, lalu perubahan sal, gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasinya jika menerima surat ketetapan pajak ya, piutang PBB ya, terima, timbul piutang, lalu pendapatan PBB LO-nya bertambah, lalu wajib pajak bayar tanggal 13-nya, gitu ya, maka menerima kas di bendahara penerimaan, lalu piutang PBB-nya berkurang, gitu ya. Nah, karena sifatnya tunai, wajib pajak bayar ke SKPD, maka timbul perubahan sal pada pendapatan pajak bumi dan bangunan di LRA. Oke, ini kalau sifatnya tunai. Nah, lalu apa yang dilakukan si SKPD? Ya, bayar nih ke PPKD, maka atau ke kas daerah, kasda namanya. Nah, kalau setor ke kas daerah berarti timbul rekening koran atau rekening kas PPKD-nya. Ya, bahwa SKPD sudah setor nih. SKPD sudah setor ke PPKD atau ke kas daerah, maka kas di bendahara penerimaan berkurang. Dan ini sifatnya adalah non tunai. Kenapa non tunai? Karena uangnya itu tidak lari ke luar daerah itu sendiri, atau tidak keluar ke di luar pemerintahan daerah itu sendiri, masih di lingkup pemerintah daerah, yaitu di kantor pusatnya, gitu
gitu ya, atau ke pihak tidak masuk ke pihak ketiga gitu ya. Nah, selanjutnya jika wajib pajak bayar langsung ke kas daerah, ke PPKD-nya, boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Maka yang terjadi adalah RK PPKD bertambah, lalu timbul piutang PBB-nya gitu ya. Nah, piutang PBB-nya berkurang. Karena sifatnya tunai, maka timbul perubahan sal pada pendapatan PBB di LRA-nya. Oke. Nah, ini jika tidak ada surat ketetapan pajak. Tiba-tiba ada wajib pajak, di sini adalah wajib pajaknya adalah Hotel Mekar yang membayar pajaknya. Gitu. Tidak ada surat ketetapan. Boleh dilakukan? Boleh. Jika ada hal seperti ini, maka ya SKPD berhak untuk menerima. Ya, orang dikasih duit untuk bayar pajak oleh Hotel Mekar, ya silahkan saja gitu, diambil lah oleh SKPD gitu ya. Nah, maka timbulnya pencatatannya adalah kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pajak hotel. Nah, karena sifatnya tunai, maka timbul perubahan sal gitu ya pada pendapatan akan pajak hotelnya. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 6 Mei menyetorkannya langsung nih ke kas daerah. Disetor langsung ke kas daerah, hampir sama tadi. Timbul RKPPKD pada kas bendahara penerimaan. Nah, tanggal 10 jika ada audit. Nah, audit itu bisa terjadi ya karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya bisa kurang bayar, bisa lebih bayar. Nah, ternyata taruhlah kita ambil itu adalah kurang bayarnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kurang bayar, maka ya piutang akan timbul. Piutang bertambah di debit. Maka boleh diakui sebagai pajak atau pendapatan akan pajak hotel LO gitu ya. Kenapa? Karena sifatnya non tunai. Oke, karena sifatnya non tunai. Nah, yang punya hutang siapa kalau seperti ini? Yang punya hutang adalah si Hotel Mekar. Itu jika kurang bayar. Jika lebih bayar gimana? Boleh nggak dikembalikan? Oke, harusnya boleh dikembalikan. Tetapi uang yang sudah masuk di SKPD tidak bisa serta-merta langsung dikeluarkan dengan mudah. Sama seperti halnya jika sudah uang masuk ke dompet istri atau ke dompet pasangan kalian, ya sulit untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, jika lebih bayar bagaimana? Ya, sama, jika lebih bayar maka ya pendapatan yang tadinya diakui itu harus dikurangkan terlebih dahulu, ya kan? Dikurangkan terlebih dahulu, lalu timbullah utang, kelebihan pembayaran pajak. Yang utang siapa? Yang utang adalah SKPD-nya. Tetapi biasanya realnya SKPD-nya itu nggak mau bayar utang, gitu. Kenapa nggak mau bayar utang? Akan diakumulasikan untuk pajak yang akan datang, gitu. Ya, jadi kalau uang sudah masuk ke SKPD sulit untuk keluar kembali, gitu ya. Nah, ini ada contoh latihan soal. Oke, ini aja dulu untuk siklus pendapatan yang dilakukan oleh SKPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi